Selamat pagi Heartline sekalian, senang sekali ya pada pagi hari ini di hari Kamis minggu kedua tentunya pagi-pagi yang kalau di lokasi saya ini lumayan agak-agak mendung karena habis hujan. Lokasi saya kebetulan ada di Denpasar, tapi saya harap semuanya tetap walaupun dalam keadaan mendung, hatinya tetap segar dan ceria. Tentunya karena kita bersama-sama dalam satu hati, hatinya kita semua. Kembali saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya. Febri Handoko. Iya, bersama-sama kita akan mengulik lagi satu tema. Yang ini temanya seru nih, karena Apa tuh, kayaknya Kak? bahkan ada lagu yang menyatakan TTM ya, teman tapi mesra. Aduh. Itu ada lagunya tuh dulu tuh ya. Gak tahu bersama kita tuh narasumbernya paham nggak tuh lagu itu? Temanya apa sih Kak Febri? Jadi tema kita seperti tadi yang Kak Ayu bilang tentang mendungnya di hati ini. Yaitu selingkuh itu khilaf atau diniatkan. Jadi ini tema yang menurutku ini populer banget nih Kak Ayu. Jadi lagu-lagu kita kan di Indonesia banyak banget ya lagu-lagu yang galau-galau, yang sedih-sedih, yang mungkin bisa terjadi karena perihal ini ya, selingkuh seperti itu. Jadi sudah hadir nih Kak Iya, Ayu. Sama kita ada narasumber kita, ada Kak Sukma Trikusumawati. Halo Kak Sukma. selamat pagi. Halo, selamat pagi. Panggilannya apa nih? Sukma, Tri, Sukma, atau Kusukmawati? Sukma aja Kak. Sukma. Waduh, namanya Iya, bagus sekali ya. Sukma. Oke, Kak Sukma posisi ada di mana pagi hari ini? aku ada di rumah Kak, Di Di daerah rumahnya mana? daerah mana? di Pamulang, Oh, Oh, Jakarta hujan juga kah? Tangerang. Tangerang Selatan. Baru juga beres, tadi juga habis hujan. Terus Sama kebetulan udah hujan ya. beres. Ini berbicara hilaf dan niat gitu ya. Belakangnya sudah mendukung gambarnya. Hati yang Aduh, retak. iya, hatinya yang retak gitu. Hatinya retak. Tapi pertanyaannya, Kak Sukma lagi retak nggak nih hatinya nih? Oh enggak. Gimana ya? Dibilang Gimana? retak enggak, dibilang retak juga iya. Jadi mudah-mudahan gitu loh. Oh, dua-dua. Iya, Wah, boleh dong sekarang sedikit cerita. Kenapa boleh. itu bilang iya dan tidaknya itu agak bingung ya abu-abu ya. Biasa Hmm. kan hitam-hitam. Ini kok Anda ada di tengah-tengahnya. Nah, Atau boleh dong. mungkin kata Kak Yu tadi, yang Mm-mm. ada di status TTM, teman tapi mesra. Iya, Hah? teman tapi kok mesra gitu ya. Iya, Gimana, gimana Kak Sukma? Silakan, silakan. ya. Ini cerita aku gitu ya Kak. Karena kan Nah, emang ada gitu lagi deket sama orang, cuman kehalang sama agama gitu. Jadi kayak oh, mau dilanjutin, tapi ada apa ya keraguan gitu. Cuman kalau nggak dilanjutin juga ya masih bingung gitu. Cuman ya untuk saat ini lagi apa ya ibaratnya lost gitu lah komunikasinya. oke. Sudah Hmm. lamakah ini terjadi Kak Iya. atau ya baru-baru aja? Jalan 1 bulan sih baru. Waduh, 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 waduh. Iya. Ya. Nah, menarik waktu kita mengajak Kak Sukma untuk join di kegiatan ini dengan Hah, tema gitu ya. iya. Apa sih yang ada di dalam benaknya gitu? Apa ya? Ya tentang perselingkuhan itu diniatkan atau hilaf gitu. Ya yang jelas selingkuh itu ya atas dasar keniatan gitu. Karena kan kalau hilaf sendiri definisinya apa ya? Ketidaksengajaan yang terjadi gitu. Kalau diniatkan kan emang bener-bener kayak ada kemauan gitu, ada niat gitu. Oke, jadi kalau dari sisi Sukma sendiri melihat memang selingkuh itu memang sesuatu yang direncanakan ya, karena bukan Betul. bukan sesuatu yang tiba-tiba, loh, spontan gitu ya. Iya. Oke. Ini kalau dari sisi kacamata Tapi seorang psikolog, tar dulu Kak Febri. Hmm. apa Kalau tuh kayak? dibilang sesuatu yang diniatkan dan kan saya rasa kedua-duanya memungkinkan loh. Karena Hmm. Gimana kadang-kadang tuh, kan gimana ini, mekanismenya? ini, ini Gimana? kita ngobrol ya. Kita Asik, kasih asik. Siap-siap. tips soalnya. Tapi bentar Eh, Kak, sebelumnya kan, aku belum menyapa kakak semua gitu. Belum oh Oh ya, iya, perkenalan baik. juga, iya. Ya, ya. sebelumnya selamat pagi untuk Kak. Ya, aku manggilnya Kak Ayu aja ya. Dan Kak Febri, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama aku Sukma Trikusumawati. Sebagai mahasiswa, masih mahasiswa. Untuk kesibukan ya masih sibuk dengan kuliah. Terus ada
bantu-bantu usaha di rumah juga dan nongkrong sama teman-teman gitu aja sih Kak. Asik ya, tetap yang terakhir nongkrong sama teman-teman. Ini Chill. kayak mahasiswa banget. Balik, Mahasiswa balik, banget. balik. Tadi kita Siap-siap. sudah uh, tahu Kak Sukma ini dari daerah Pamulang ya. Berarti Betul. kuliahnya dekat-dekat situ juga, semua kayaknya Iya, seperti itu, benar nggak? betul di Oke. Unpam. Kalau tadi ditanya hilaf atau niat, kalau ditanya hilaf atau niat, saya bilang nih Kak Febri bisa terjadi kehilafan, iya. Hmm, Tapi bisa juga niat. Artinya gini, betul. biasanya kan bermula dari teman, Hmm. teman dekat, terus bisa Sering curhat, aduh. bisa Curhat, betul. merasa Aduh. nyaman. Dari curhat aja loh. Asalnya dari curhat gitu ya. Mungkin teman kantor deh atau teman kampus gitu ya. Terus kan suka ada bilang gini Kak Febri, selama belum ada janur kuning, Oh, berarti masih bisa disalin. aduh, aduh, Nah, aduh, aduh, niat aduh. bukan itu, ayo. Bener banget tuh Kak. Tapi Artinya kan diniatkan itu ya. Diniatkan. diniatkan. Tapi kalau dari definisi khilaf gitu ya Kak, khilaf itu apa ya? Tidak disengaja. Bener juga sih kalau kadang Hmm, tujuan kita curhat sama teman gitu ya, nggak sengaja buat ya ya ini aja mungkin apa namanya mungkin pasangan kitanya juga lagi sibuk, kitanya cerita sama dia, akhirnya hmm. terjebak dalam Zona nyaman. zona nyaman sama orang yang tidak tepat gitu ya. Betul. Berarti bisa jadi juga ya kayak khilaf gitu. Iya, Oke. bisa jadi karena karena kenyamanan dan sebagainya gitu kan. Tetapi kalau kita ingat kembali sebetulnya ya, apakah kalimat tadi kan tanya definisinya khilaf tuh apa sih gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa Arab nih, ya, saya Yes. mencoba membaca gitu. Katanya terbentuk dari kata kerja yang berakar dari kata kerja halaf yang mempunyai 14 makna. Dua di Hmm, antaranya adalah menggantikan dan berbeda. Nah, artinya itu kan kata kerja ya Kak. Kalau hilaf artinya sesuatu yang dikerjakan dengan asalnya tadi mungkin biasa aja, akhirnya lama-lama menjadi lebih menjurus dan mendalam sehingga menggantikan posisi orang tersebut. Begitu kurang lebih kali ya. Kebayang nggak sih itu? Oke, 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 oke. Dan ternyata khilaf ini terjadi di berbagai tempat. Nah, pertanyaannya Sukma pernah nggak nih khilaf hmm. untuk perihal yang ini nih? Aduh, kalau saya sendiri sepertinya kebalikannya ya. Oh, Saya kembali. apa Gimana ya, tuh, gimana nggak tuh? pernah hilap tapi menjadi korban hilap gitu. Oh, pernah berarti dulu Ah, jadi korban. iya, betul. Korban jadi istilahnya pasangan pasangan seorang yang diduakan Hmm, atau hmm. yang dijadikan nomor duanya. Yang diduakan. Betul. Pasti nyesek banget gak sih kayak gitu? Aduh, pokoknya dalam banget dah. Debo ya, kalau kata kata zaman sekarang mah. Dalamnya tuh the bone ya. Wow, wow, wow. Aku mau tanya nih, dengan statement Boleh. tadi, selama belum janur kuning artinya sah. Menurut Sukma sendiri, itu statement yang benar apa tidak? Eh, kalau menurut aku sendiri ya Kak, ibaratnya kalau itu kan udah ada niatan jelek ya, untuk apa tuh bakal ngerebut apa yang bukan milik kita gitu. Cuman kan ya balik lagi gitu, namanya jodoh kan gak ada yang tahu. Tetap aja eh, yang di atas yang tahu. Terus ya tetap aja kita harus berusaha apa yang semampu kita gitu. Tapi dengan cara jangan apa ya, terang-terangan gitu loh. Jadi kita tetap aja berjuang. Ini maunya gelap-gelapan gitu. Apa tuh, dengan cara Sesi ya dong. dengan cara kalau kata orang mah ditikung di sepertiga malam gitu. Jadi jangan sampai menyakiti orang yang kita apa ya, orang yang kita rebut lah gitu. Tapi pada dasarnya ya Sukma ya, Iya. entah itu terang-terangan atau itu Hmm. diem-diem, ketika ada sesuatu yang direbut dari kepemilikannya si pemilik itu, si Hmm. pemilik itu pasti ngerasa sedih gitu ya. Iya, tersakiti. Betul.
tetap tersakiti gitu ya. Cuma mungkin apa ya Kak Ayu ya? Kadarnya aja ya, kadar sakitnya aja mungkin ya Hmm. yang berbeda ketika dia udah jelas-jelas nge-counter di depan apa namanya ngerebut gitu ya dengan yang diam-diam. Tapi intinya tetap sakit Hmm. hati ya, tetap intinya. Iya, sakit hati. Oke, oke, oke. Kak, berbicara kita tentang hubungan, ini kan sebetulnya kalau dari tadi kita bicara lebih kepada percintaan gitu ya, Hmm. hubungan di mana eh, diniatkan dan hilaf sebagai bentuk dari tanda kutip lah ya, adanya pihak lain. Sebetulnya hubungan ini tidak hanya percintaan loh Kak Febri. Betul. Pertemanan Coba juga bisa, Pertemanan kemana bisa. ya? Itu keluarga juga mungkin. betul sekali. Bahkan juga memungkinkan sekali misalnya ada di dalam pekerjaan. Oh, ya, ya, ya. Ya kan? Betul. Misalnya nih, kita punya lingkungan yang menyenangkan, terus semua deket. Cuman yang membedakan mungkin posisi A, B, C yang berbeda ya levelnya. Tetapi karena kedekatan si A, anggaplah A paling tinggi gitu ya. Si A kedekatan dengan si C, dekatan dengan B, sehingga si C dekat dengan A, terus si B merasa tersinggung. Iya. Merasa dilangkahi, merasa dihianati. Nah, ini kan hal-hal yang memang dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya banyak terjadi gitu loh. Pertemanan, Betul. pekerjaan, cintaan gitu ya. Kalau percintaan mungkin kita bisa bilang kayak tadi Sukma tuh, ya jodoh kan di tangan Tuhan gitu ya. Kalau memang dia jodoh lah, nggak lari kemana-mana balik lagi. Tapi kalau dia nggak jodoh saya nangis gerung-gerung gitu. Nah, tapi keadaannya akan berbeda pada saat kita ngomong pertemanan, kita ngomong pekerjaan, kita ngomong keluarga sekalipun gitu ya. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya pada pagi hari ini kita bisa bahas sama-sama nih Kak Febri gitu loh. Nah, Benar, Sukma benar. sendiri, ini kalau tadi kita ngomongin percintaan ya, supaya kita bisa melebar ke berbagai arah dan pasti endingnya kita bisa rangkum menjadi satu tentang apa itu hilaf dan niat gitu ya. Nah, menurut Sukma sendiri, pernah nggak selain percintaan tadi, di pertemanan pun Sukma merasakan hal yang serupa? Gitu, merasa dilangkahi, merasa Ditikung. ditikam dari belakang, nah, ditikam dari belakang. Padahal kita tuh gak ada niatan apa-apa. Kita tuh polos lugu. Kadang-kadang keluguan kita malah menjadi suatu, Dimanfaatkan orang. betul Kak, bukan cuma dimanfaatkan, bahkan kadang-kadang dipersepsi secara Oke. subjektif. Gitu loh. Sehingga mungkin membuat mental orang tersebut shock atau kaget pada saat tiba-tiba kok dia diomonginnya seperti itu, padahal dia tidak begitu gitu kan. Nah, Sukma pernah nggak sih berada di posisi seperti itu? Pernah Kak pastinya. Uh, Zaman jadi kuliah ini atau zaman SMP? pas SMP? waktu awal-awal masuk kuliah, karena kan baru pertama kali adaptasi ya, kita kan belum kenal gitu satu sama lain, karakternya kayak gimana, sifatnya kayak gimana gitu kan. Sebenarnya ada kesalahpahaman aja sih. Nah, tapi di sini aku bukan yang dilangkahin gitu loh, tapi orang lain yang ngerasa aku yang ibaratnya ngabain dia gitu loh. Jadi ada kecemburuan sosial gitulah. Padahal mah sepele. Kayak misalkan contohnya waktu itu kayak pembagian kelompok gitu kan. Nah, eh, kan kelompok waktu itu tuh kayak random gitu kan. Kita bebas milih sendiri gitu. Nah, pas pada saat pembagian ada gitu kayak mau join kelompok kamu ya gini gini gini. Nah, karena kan emang banyak orang ya, jadi kan pusing juga karena aku juga kan nggak bisa nentuin sendiri gitu, jadi harus ada apa tuh demokrasi dari yang lain juga. Terus kayak tiba-tiba tuh dia dia tuh nggak kepilih gitu, dan di situ dia ngerasa kayak nggak dianggap, terus kayak ngerasa eh, apaan sih padahal kan gue udah pengen join kelompok lu gitu, tapi kenapa nggak dipilih gitu gitulah, padahal sepele cuman ya karena kurang komunikasi aja makanya begitu, makanya dia ngerasa kayak diasingkan gitulah, kayak padahal ada gua gitu tapi kok kenapa nggak dipilih gitu. Jadi dia merasa seolah-olah dihianati, padahal situasinya adalah Hmm, memang banyak orang nggak hmm, bisa Sukma milih sendiri gitu ya, butuh iya betul pendapat dari yang lain gitu. betul gitu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ya Maksudnya setelah akhirnya oke, oke itu tuh terjadi ya ya. Mungkin dia marah mungkin atau seperti apa. Tapi nextnya seperti apa? akhirnya dari situ ya
pas udah pembagian kelompok udah beres, terus kayak ya udah kita kayak minta maaf gitu, terus ya udah lain kali nanti misalnya ada pembagian kelompok lagi join ya gitu, gitu sih paling. Terus ya udah balik lagi, baik-baik lagi gitu. Nah, ini mungkin yang sedikit berbeda ya, Kak Ayu Mm-mm. ya, dengan situasi di hubungan percintaan dengan mungkin kayak pertemanan tadi. Ketika Betul, si temennya Sukma ini tadi merasa terhianati, kenapa aku nggak diajak di kelompokmu mm, gitu ya. Akhirnya ada permintaan maaf, ya kemungkinan untuk kembalinya itu lebih mudah gitu. Tapi kalau di urusan percintaan tadi ya, yang Sukma tadi ceritakan, pasti mm, nggak semudah itu dong. Kalaupun si mungkin pasangannya mungkin mau ngajak kembali lagi, itu kan pasti ceritanya betul. rada berbeda ya. Mm. Oke, oke, oke. Tapi apakah waktu itu misal di masalah urusan percintaan akhirnya mengajak kembali lagi dan akhirnya diterima atau seperti apa? Waktu itu pernah gitu balik lagi karena mikirnya ya udah kasih kesempatan kedua kali ya gitu. Tapi tiba-tiba sama Begitu aja. lagi. Sama, sama. Kesempatan ketiga, kesempatan keempat, dan Enggak, kesempatan keseterusnya. cukup 2 kali saja. Aduh. Dua kali saja. Oke, berbicara tentang perasaan gitu ya. Kita melihat di mana kalau ini ada dua, satu sebagai pelaku gitu ya, satu sebagai korban. Cia, Hmm, ini udah kayak ngomongannya polisi yang lagi heboh nih pagi betul. di hari ini. Oke, pada saat kita menjadi korban, pasti akan merasakan pertemanan, keluarga, apa terpukul. Gitu. Karena sesuatu yang tadinya dengan hitungan detik yang tanpa dipersiapkan. Beda ya, kalau kita mau batuk, pilek, ada gejala nggak enak badan, itu kan dipersiapkan ya. Nah, tapi dalam posisi ini kan tidak ada persiapan dong. Tiba-tiba kita tahu jebret nyata di depan mata kita, kalau itu ternyata adalah sesuatu yang menyakitkan buat hati kita. Nah, di sisi satunya adalah katakanlah sisi pelaku. Mungkin saja gitu, kalau saya lihat ini adanya bisa antara dia tidak menyadari dan tidak tahu. Nah, ini lebih seru nih kalau dibikin skemanya gitu ya. Ada sisi satu yang dia tidak tahu kalau situasi si A ini mungkin sudah memiliki atau sudah memiliki komitmen dalam percintaan misalnya ya. Nah, dia tidak tahu dan dia diberikan harapan dan dia percaya gitu. Mungkin kita perlu ingat lagi pertama kali kita memiliki sebuah hubungan pasti dilandaskan oleh kepercayaan. Bagaimana bisa kepercayaan itu terjadi? Maka dibelandaskan lagi dari komunikasi, tata kata yang begitu indah dan begitu baik disampaikan sehingga baper masuk ke hati gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dalam posisi seperti ini, artinya si pelaku dia tidak tahu menahu, menurut Sukma, apakah sah-sah saja? Bagi pelakunya ya kayak. Ya, karena dia juga jadi korban loh pada akhirnya. Hmm, Kamu ya. adalah korban. Tapi dia juga pada akhirnya sebagai korban karena dia tidak tahu. Ini kita ngomong Hmm, satu sisi dulu ya. ya. Ya menurut aku sih, menurut pandangan aku sendiri, karena memang bener-bener nggak tahu, ya nggak ada yang salah gitu, sah-sah aja. Karena kan emang bener-bener nggak tahu gitu loh. Terkecuali emang udah tahu tapi dia tetap nerobos gitu, kan udah tahu salah tapi masih aja dilanggar. Nah itu baru salah gitu. Jadi kalau udah tahu harus sadar terus Mm-mm, memisahkan itu gimana gitu kan. betul. Baik. Jangan dilanjutkan lah gitu. Oke, baiklah kalau kayak gitu. Nah, Oh, Ya. eh, apa terus kita dari sisi orang yang tahu. Mm, Tadi kan nggak tahu nih. ya. Dari sisi orang yang tahu, tetapi dia melihat hubungannya tidak sehat dan dia juga punya hati. Dia punya hak dong, karena kan belum ada janur kuning. Mm, Iya dong, punya hak dong. betul. Betul. Nah, ini aku cuma begini, bagaimana sih gitu loh eh, melihat situasi ini? Apakah itu merupakan sesuatu yang diambil hikmahnya gitu? Orang Indonesia itu kan lebih banyak ambil hikmahnya sebetulnya kalau dalam Mm. terjadi sesuatu, atau memang kamu sebagai orang yang terlebih dahulu malah lebih dulu yang merasa itu hak kamu dan kamu berjuang untuk itu. Sukma ada di mana posisinya? Waktu itu posisinya ya eh, ibaratnya aku kan yang diduain gitu loh. Jadi
aku kayak ngobrol gitu sama dia. Balik lagi sih ke komunikasi ya, maunya kayak gimana gitu kan. Terus setelah ngobrol panjang lebar gitu dan akhirnya karena kan posisinya LDR juga, LDR. Jadi emang dia nggak bisa LDR juga. Terus akhirnya dia milih si itu apa tuh si selingkuhannya gitu. Dan ya udah karena udah yang penting kan aku udah ngomong panjang lebar udah ngejelasin gimana baiknya tetap dikomunikasiin dan respon dia begitu ya ya udah nggak bisa dipaksain juga kan akhirnya ya udah aku lepas gitu. Nah, artinya kan tetap pada akhirnya kita Hmm, mengambil hikmah ya iya. dalam suatu kejadian. Dan Selalu ini masih ada untungnya ya kayak. Hmm, betul. Tapi gini Kak, tidak semua orang itu bisa melihat sebagai hikmah. Ya, hmm, ya, ya, ya. Ya, ada yang betul. ngotot gitu ya. Apalagi nih kalau kita ngomong percintaan, kalau orang tua bilang kayaknya ini anak gak baik deh. Terus Hmm, kita merasa enggak kok baik gitu. Tapi dia akan bilang, oh benar ya orang tua saya bilang. Ya kan penyesalan di akhir ya. Kalau ada di awal namanya bukan penyesalan ya, penerimaan. pendaftaran namanya. Pendaftaran. Nah, eh, ini seru ya pagi ini ngobrolin Hmm, tentang hilaf dan sesuatu yang memang niat. diniatkan. Jadi kalau kita lihat poin pertama itu lebih ke hilaf karena dia tidak tahu Hmm, posisi temannya apakah statusnya memang benar-benar sendiri. Dan biasanya kalau kalau dari mulai curhat dari komunikasi yang baik maka ter, ter, terbentuk perasaan nyaman, hmm, terbentuk perasaan terlindungi atau dilindungi gitu ya karena bisa nyambung frekuensinya. Dan itu menjadi kejadian selanjutnya. Ini kalau kita ngomong bahas percintaan. hmm. Tapi kalau itu menjadi niatan, pada saat sudah tahu dan masih diteruskan. Nah, sisi satunya artinya mesti hikmah bijaksana. Hmm. Melihat itu sebagai Pelajaran. bukan pelajaran. Ini bukan Hmm, memang yang terbaik buat saya. Dan Tuhan pasti kasihkan yang terbaik buat saya. betul. Kak Febri, aku mau nanya Kak Febri. Kak Hmm, Febri pernah nggak sih di Iya, posisi itu sebelum menentukan satu sebagai pasangan hidup? pernah, pernah Kak Ayu. Itu, eh, aduh, mungkin ada tamu sebentar Kak Ayu. Mohon dilanjut dulu. Iya. Nah, jadi memang kenapa? Karena kita yakin, kayaknya sih hampir semua rata-rata pernah mengalami ya. Bukan hanya percintaan sih, betul. Hmm, tetapi juga di dalam hubungan pertemanan, hmm, merasa komunikasinya tidak satu frekuensi lagi. Nah, kita bahas lagi dalam tentang ini, tetapi sebelumnya kita akan ada yang mau lewat dulu nih. siap Nah, siap. kita akan bahas tentang niatan dan hilafan. Hmm, Terus bagaimana sih kita harus menyikapi dan bagaimana kita harus mengantisipasi bahkan sekalipun. siap. Ya, apakah menjadi overprotective? Bisa aja loh orang yang begitu takut jadi overprotective, terus apakah menjadi insecure? Nah, ini kita akan bahas sama-sama setelah satu yang lewat ini ya, karena sebentar Oke. akan ada yang lewat. Silakan hotline. Wah, lagunya dalam ya. Aduh. Dalam banget. Lagi ngomongin tentang niat, hilaf, terus dapat lagunya Tulus gitu ya. Hmm, Aku ini orang biasa, tapi terimalah aku apa adanya gitu. Nah, Aduh. itu kebayang nggak sih situasi seperti itu dari lagu? Saya tadi waktu lagunya dipasak tuh lagi jadi membayangkan gitu. Apa-apa Kak yang Kak Ayu bayangkan nih? Situasinya seperti apa? Eh, kita itu kalau apa ya dalam suatu hubungan memang sebaiknya eh, ini bahasa bahasa oke-nya gitu ya. Kalau siap Siap. orang siap. bilang tuh bibit bebet bobot gitu. Hmm, Bahasa oke-nya. Nah, jadi bukan dilihat dari harta kamu, bukan dilihat dari jabatan kamu apa, tetapi cukup dilihat dari uh, hakikah kamu sebagai anaknya, misalkan ya orang tua yang baik atau apa, anaknya akan menjadi juga anak yang baik gitu ya. Nah, dia bisa memberikan, dia nggak perlu kasih apa-apa ya, terima aku apa adanya gitu. Tapi betul. kalau ngomong cinta, terima aku apa adanya, bisa hidup gak tuh ya? Hmm, Rada susah itu ceritanya. Beda cerita ya. beda Beda cerita. cerita. Oke, Kak Febri tadi belum jawab nih pertanyaan saya. Boleh Oke, dong oke. dijawab sekarang? Bisa diulang Kak Yo, sorry tadi ada ini tamu Nah, mekanik. pertanyaannya simpel sebetulnya. Kak Febri sendiri pernah nggak sih ngalamin hal yang dalam kehidupan tentang hilaf dan niatan tadi? eh Jujur pernah dulu dulu Kak Yo waktu masih awal-awal perkuliahan. Asik. Sama kayak ceritanya
naik SMA ke perkuliahan itu memang banyak ininya ya, adaptasi yang akhirnya Betul. mempertemukan. Nah, ceritanya sama juga dengan Sukma di mana LDR ya. Hmm. LDR itu memang terkadang posisi yang tidak bisa dikontrol ya Kak Ayu ya, karena kita ada di mana, dia ada di mana, kita nggak bisa lihat dia secara langsung, nggak tahu fisiknya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi dulu pernah, ya gitulah ceritanya. Jadi Takut ya, dianya takut ada yang jewer ya di sebelahnya ya. udah tahu, udah Oh, diceritain. udah tahu. Oh, Ya Udah sudah, aman. ya kilaf lah ceritanya gitu. Jadi ceritanya kilaf dulu. Ini orang yang berbeda sama yang sekarang ya. Sekarang karena sudah final ya Kak Yo ya, ini udah istri. Kalau yang dulu Udah jadi hak ceritanya paten ya. udah paten, udah disahkan negara juga kan berarti. Jadi dulu punya pacar dulu dari SMA, tapi dia akhirnya kuliahnya di kota lain. Aku juga di kota lain juga gitu. Beda kampus, beda kegiatan, apalagi mahasiswa baru kan ada dulu namanya ospek ya Kak. Jadi kita sibuk dengan kegiatan masing-masing dan saya pun juga sibuk dengan lingkungan yang baru, di mana lingkungan baru ini ternyata ada juga yang ngasih perhatian gitu kan. Tidak direncanakan, tidak diniatkan juga, tapi akhirnya disitulah terjadi konflik batin ya, konflik batin di mana mempertahankan yang lama atau dengan yang baru karena sudah jelas keberadaannya, bisa ngasih perhatian, terus bisa ketemu juga setiap saat karena juga satu kampus kayak gitu. Cuma pada intinya adalah kalau kata dulu ya, kalau Bang Napi ya kayak ya di acara yang apa yang berita yang siang-siang dulu, kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat pelaku tapi karena ada kesempatan. Nah, mungkin terjadinya khilafnya ini ada kesempatan yang tidak direncanakan begitu saja terjadi dan akhirnya terjadinya khilaf, akhirnya menyesal dan meminta maaf lah dan akhirnya kembali dan ternyata memang bukan jodohnya aja gitu. Udah selesai gitu. Pernah, Oke. pernah ayo. Selesai. Nah, kenapa saya bertanya ini untuk Sukma dan Kak Febri? Pernah nggak sih merasa sebetulnya either hilaf atau niatan itu kita sebutlah selingkuh gitu ya? Ya Ada langsung pada intinya. perselingkuhan ya, pada intinya aja ya. Perselingkuhan ini sebetulnya merupakan kayak penyakit yang nyandu. Betul. Jadi kalau kayak tadi Sukma bilang udah dikasih di kesempatan sekali lagi, tapi masih begitu lagi. Makanya tadi saya bercanda. Berarti ada keempat, lima, enam dan seterusnya, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena memang Iteration. iya, karena gini, ternyata selingkuh itu tuh membuat adrenalin seseorang itu menjadi berpacu. Pada saat dia mendapatkan tantangan dan dia berhasil melewati tantangan itu merasa puas gitu loh. Merasa, weh, aku menang. Contoh misalnya gitu kan. Ada tuh iklan kan, kamu sayang aku nggak sayang? Coba lihat HP-nya dong gitu. Terus udah ketakutan gitu kan. Nah, Langsung gelagapan loh. langsung beragapan, tapi ada yang cuek juga gitu ya. Nah, ada adrenalin yang di secara anatomi tubuh tuh dipacu sedemikian rupa untuk berpikir secara cepat. Nah, misalnya aku lihat dong handphonenya, oh ntar dulu aku lagi nunggu. Nah, itu kan artinya dia sudah terbiasa ya. Tetap bahasa ngeles tuh pelajaran bahasa Indonesia bagus banget gitu ya. Nah, ini artinya mereka yang melakukan perselingkuhan ada kepuasannya sendiri gitu loh. Karena berhasil. Makanya dia akan melakukan lagi dan melakukan lagi kan. Kayak kita main game lah, sesi 1 selesai, masuk sesi 2, sesi 2 selesai, masuk sesi 3 gitu. Terus selingkuh juga akan dilakukan kembali jika ternyata selingkuh yang pertama itu sukses. Betul. Tuh dia langsung ngangguknya keras Setuju. betul. Gimana? Berdasarkan pengalamannya, Sukma. Bener Karena banget. ketika Iya. gimana? Iya, karena kan ibaratnya udah dimaafin gitu kan. Dan dia merasa kayak, oh ya udah aku masih diterima baik gitu, masih diterima lagi. Nah, ketika udah maaf itu udah ibaratnya diterima lagi, malah ada kesempatan buat kayak gitu lagi gitu. Dan dia merasa kayak, oh ya udah nanti juga kalau misalkan balik lagi bisa kok gitu. Ya. Kenapa sih dia pengen gitu ya selingkuh gitu? Dia akan menjaga sedemikian rupa untuk tidak ketahuan. Ya dong. Kenapa? Karena dia merasa mendapatkan perhatian dari 2 orang. Dia merasa kayak kita gini deh ngisi gelas kalau pakai cangkirnya 2 kan cepet penuh tuh ya. Cepet. Itu
ya. Nah, itu juga dia rasakan seperti itu gitu. Kenapa akhirnya selingkuh itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan bila pertama sukses, maka dia akan melakukan lagi untuk yang kedua dan ketiga. Karena dia tidak akan merasa cukup di satu sisi gitu. Dia kan nah ini yang perlu diperhatikan, kita sebaiknya tidak pernah membanding-bandingkan dengan apapun itu. Kenapa? Karena pada saat kita membanding-bandingkan artinya kita belum menerima aktualisasi diri kita cukup dan sempurna. Karena kalau dibilang di dunia ini nggak ada kok yang sempurna, sama sekali. Bukan berkorban. Saya seringkali berbicara bukan berkorban. Kenapa? Karena kalau berkorban itu ada hak yang ditekan dan tidak nyaman. Tetapi kalau bertoleransi, artinya sama-sama mencapai Menerima. visi dan tujuan yang sama. Apapun itu, mau percintaan, mau saudara, mau pertemanan, mau pekerjaan. Kembali lagi ke visi dan tujuannya. Itu makanya kenapa orang yang tadi juga disatakan kalau sudah pertama dapat pengen yang kedua karena dia merasakan itu tadi satisfied dirinya, rasa percaya kepuasan dirinya selalu berkurang. Dan ternyata gitu ya selingkuhan itu juga bisa dikatakan dalam kata backstreet, jalan belakang gitu ya, ngumpet-ngumpet. Nah itu Ngumpet-ngumpet, tidak diem-diem. menyenangkan gitu ya, diem-diem. Kalau LDR mah nggak ketahuan tuh. Tapi kalau misalnya udah tahu nggak boleh gitu, terus ada pelajaran tambahan, ada kuliah kemana. Nah itu kan sesuatu yang membuat ada kembali adrenalin. Terus yang berikutnya itu ada pasangan yang sangat mencintai dan percaya. Seseorang yang melakukan perselingkuhan tahu pasangnya amat mencintai dan selalu memaafkan kesalahannya. Jadi kalau udah salah, saya maafin. Selalu sayang, selalu cinta. Kayaknya Terlalu dunia cinta. cuma satu, bucin, buta cinta. Buta cinta. Selalu sayang gitu. Jadi dunia itu seakan-akan cuma satu. Padahal kita perlu lihat lagi yang tadi saya bilang, kalau dia sudah terbiasa sekali, dia akan kedua dan ketiga dan seterusnya. Apakah kamu mau menjadi orang yang bermain dengan perasaanmu sendiri yang akhirnya tanpa kamu sadarin akan terganggu secara psikologi? Jelas enggak dong, Kak. Nah, artinya kan harus bangkit ya. Jadi Betul, harus move kita. sudah mengambil tindakan yang tepat. Memberikan kesempatan sekali, tetapi kedua ya enggak ya sudah, jangan dilanjutkan lagi. Saya itu goodbye. Dan biasanya selingkuhan itu terjadi karena sesuatu yang lebih menarik. Nah ini biasanya tuh lebih kepada paras body, Betul. paras muka, Fisik lah ya. Fisik betul, bukan kepada attitude-nya, bukan kepada itu. Nah itu bagian kedua gitu ya. Dan ini yang menarik dari soal perselingkuhan. Dari apa yang kita tahu sebetulnya ya Kak. Jadi sebetulnya bagaimana sih kita harus menyikapi selingkuh atau baik itu diniatkan atau itu hilaf. Menurut Sukma bagaimana cara menanggapinya? Kalau menurut aku sendiri cara nyikapinnya ya kayak kita tuh kan kita udah punya pasangan gitu. Nah yang paling pertama banget itu adalah bersyukur gitu. Ya kita harus bersyukur punya pasangan seperti dia gitu. Kita harus bisa terima kelebihan dan kekurangannya dia. Terus kita nggak boleh ibaratnya ngerti visi misi dia mau kayak gimana, pokoknya visi misi berdua maksudnya, dan ibaratnya nerima gitu. Makanya diberikan kesempatan berkali-kali ya, jadi harus nerima. Nah, sebetulnya sederhana gini, cara mengatasi sakit hati setelah diselingkuh gitu gimana sih? Pertama sebetulnya gini, yang disebutin tadi benar, tetapi saya hanya mau melengkapi gitu ya. Kalau berbagi cara pada terpercaya, kita harus segera mampu atau secara ampuh itu kita harus mampu untuk memahami dulu situasinya. Jangan menyalahkan. Betul. Baik menyalahkan diri kita sendiri atau menyalahkan pasangan kita atau mungkin orang lain yang berhubungan dengan pasangan kita. Kalau saya tuh lebih suka kayak introspeksi diri lah gitu ya, supaya bisa kita bisa lebih lagi gitu ya, bisa lebih melihat situasi itu bukan menjadi sesuatu yang sakit yang berkepanjangan, tetapi sakit yang bisa diobati dengan segera. Karena nggak ada apapun yang namanya orang diselingkuhi itu pasti happy itu nggak ada. Betul, nggak ada. Bahaya kalau orang yang diselingkuhi happy, dunianya berbalik. Berbalik banget. Nah, jadi kita harus pahami dulu. Terus kedua, kita harus bisa berbagi
permasalahan kita dengan orang yang tepat dan benar. Hmm. Cerita Karena gitu. situasi saat itu psikologi kita lagi tidak stabil. Kan lagi dapat goncangan. Belum tentu bisa berpikir jernih. Lebih mungkin baper, nangis, atau mungkin lebih emosional. Jadi cari orang yang tepat dan benar untuk bercerita. Ya, kalau tepat dan benar biasanya itu yang paling baik adalah orang tua. Hmm. Bukan teman dekat, bukan tetangga gitu ya, atau teman curhat. Karena orang tua bagaimanapun dia bisa melihat dari sisi yang bijak. Betul. Orang yang kita tuakan lah gitu ya. Siapa sih orang yang kita tuakan selama ini? Kalau kita mungkin yatim piatu, pasti ada dong orang yang dituakan. Nah, kita gak ada salahnya itu cerita. Nah, tepat dan benar ini artinya gini, walaupun mereka orang tua, izinkan juga mereka untuk berpartisipasi mendengarkan. Karena kebiasaannya orang tua atau orang yang dituakan suka merasa kita baru cerita sedikit terus dia kasih sarannya lebih panjang daripada ceritanya. Panjang kali lebar. Sehingga kita males gitu ya. Nah, makanya ini perlu sekali kita komunikasikan. Misalnya kita ngomong gini ya, Papa aku lagi sedih nih gitu loh. Boleh nggak aku pengen cerita? Selesaiin dulu cerita aku nanti baru komentar. Nggak dikomentarin juga nggak apa-apa sih. Yang penting aku cerita. Nah, artinya kan komunikasi di awal itu penting ya. Sehingga dia bisa tahu apa yang ingin disampaikan. Ingin disampaikan. Betul sekali. Nah, terus yang berikutnya adalah kita perlu mengeluarkan perasaan kita. Jadi bukan hanya cerita tentang kejadiannya, tapi kita keluarkan unek-unek kita. Aku sedih, aku kecewa. Keluarin, jangan merasa I'm fine, but I'm not actually. Saya oke-oke aja, kok saya aman, tapi di belakang itu kamu, waduh terpukul gitu ya. Sandiwara yang luar biasa. Luar biasa. Gitu. Nah, itu jangan. Aku nggak tahu, Sukma pada saat mendapatkan ini, apakah ketiga poin ini pernah dilakukan sama Sukma? Paling ya poin yang pertama dan kedua aja sih Kak. Poin yang ketiga itu kadang masih suka berlagak baik-baik aja di depan orang. Pas ketika lagi sendirian itu bener-bener uring-uringan banget gitu. Nah, memang gini, baik di depan orang pada saat kita punya masalah nggak salah sih. Iya. Karena kita perlu itu gitu ya, supaya orang tidak. Tetapi yang paling masalah adalah kalau saya suka bilangnya lebay.com. Berlebih-lebihan. Berlebihan. Gitu. Ya, jadi makanya perlu kita mengeluarkan perasaan kita. Nah, setelah itu yang paling tepat adalah alihkan perasaan tersebut. Jadi biarin dulu nih prosesnya ada, jangan denial, jangan merasa I'm fine but I'm not gitu ya. Jadi proses itu kita harus secara psikologi harus selalu dilakukan gitu loh. Supaya dengan demikian kita menjadi lebih dewasa dan bijak. Nah, baru setelah itu alihkan perasaan kita. Oke, ini udah keluar nih, udah tumpah, udah kebuang gitu ya istilahnya ya. Maka kita akan alihkan perasaan kita apa? Do positive thing. Kita sukanya apa sih? Hobinya apa sih? Coba waktu yang katakan bangun tidur langsung lihat pacar, langsung lihat ini, bangun tidur jangan lihat pacar lagi, jangan lihat WA atau IG lagi gitu ya. Misalnya apa? Ya kalau Muslim olahraga. bisa Kristen bisa berdoa, terus ya olahraga gitu. Wah, ada 10 menit yang saya pakaikan untuk IG, 10 menit saya bisa gerak-gerakin badan gitu. Jadi coba alihkan perasaan, alihkan kegiatan. Dan yang terpenting adalah kita harus menyayangi diri kita. Kenapa? Kalau kita tidak sayang sama diri kita, siapa lagi yang akan menyayangi kita? Kalau kita merasa dunia itu runtuh, terus kita mau cuek, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi gitu ya, terus nggak usah ganti baju, mengurung diri, makan yang banyak gitu kan. Kita kan nggak sayang sama diri kita dong. Malah menyiksa. Betul. Nah ini yang paling penting sebetulnya. Kenapa kita harus menyikapi perselingkuhan tadi dengan hal-hal positif. Setuju sekali. Nah, pernah nggak Sukma melakukan dari yang poin berikutnya tadi yang saya sampaikan? Pernah, yang udah saya bilang itu kan, yang biasanya misalkan bangun tidur, habis kegiatan, habis ibadah gitu, ngecek handphone gitu-gitu, ini enggak, kayak ya udah ngelakuin aktivitas saja sebisa mungkin, entah itu olahraga atau ngerjain pekerjaan rumah dan lain gitu. Sangat bermanfaat nggak? Sangat bermanfaat. Nah, semoga ini ya pagi hari ini apa yang kita bicarakan bisa didengar oleh semua masyarakat ya,
dengan Amin. headline sekalian dari manapun gitu ya, menjadi inspirasi. Jadi kalau udah diselingkuhi ya cari tahu gitu ya, jangan langsung beremosional menuduh Betul, apa-apa, tapi memahami dulu kejadian seperti itu. betul. Begitu Kak Febri. Ayo Kak Febri, ada yang waduh. mau ngomong apa lagi? Ini Kak Ayu, kadang kan eh, reaksi ya, mungkin tadi disebut sama Kak Ayu yang lebay tadi ya, responsnya berlebihan ketika mengetahui ada suatu kesalahan dan akhirnya semuanya ada aja gitu dalam dalam hati, akhirnya meluapnya nggak habis-habis gitu. Hingga mungkin bertahun-tahun masih ada rasa marahnya, rasa dendamnya, Kesal, iya. rasa kesalnya gitu. Apakah yang seperti itu akhirnya nanti kita perlu datang ke psikolog atau psikiater gitu ya? Atau terkadang di beberapa cerita teman sudah melakukan beberapa hal yang menurut dia healingnya dia gitu ya Hmm. untuk menghilangkan rasa rasa kecewanya itu. Tapi terkadang masih ada yang bilang belum selesai rasa sakitnya itu. Apakah sampai yang titik itu tuh perlu datang ke psikolog psikiater gitu Kak? Sebenarnya gini, kan tadi disampaikan ya, kalau kita mendapatkan posisi yang katakan tidak nyaman seperti itu, orang yang pertama kita ketemu adalah orang yang tepat dan benar. Contohnya tadi orang tua. Tetapi kadang-kadang kita juga nggak berani nih ngomong sama orang tua, takutnya malah kan banyak ya yang orang tua tuh begitu tahu sebetulnya sayang, sebetulnya ingin protektif, tapi sayangnya salah. Dengan tambah marah marahin. Kamu jangan deket-deket gitu kan. Mereka tidak boleh gitu loh Kak. Nah ini yang apa perlu sekali kita perhatikan. Jadi nggak harus nih yang namanya harus dengan orang tua atau teman dekat. Kalau kita punya tempat ya psikolog, psikiater untuk membantu ya boleh-boleh aja gitu. Jadi jangan takutlah untuk itu. Nah seberapa penting sih gitu loh. Kapan sih kita perlu ke psikolog gitu kan? Apa begitu-gitu langsung ke psikolog balik lagi? Kita kenali diri kita dulu. Seberapa kita bisa membuat diri kita menerimanya, proses. Kalau proses itu kita bisa terima dengan baik, lakukan. Karena proses itu yang menjadikan kita jadi lebih dewasa dan lebih hati-hati ke depannya. Tetapi kalau proses itu ternyata membuat sesuatu yang berdampak tidak baik dalam diri kita secara terus-menerus dan akhirnya mengakibatkan kefatalan dari stres menjadi depresi contohnya, maka sebaiknya kita ngobrol ke psikolog. Karena Oke. setiap orang stressernya itu beda. Triggernya, pemicunya dari stres itu berbeda-beda. Gitu Kak Febri. Wow, wow. Jadi memang ada baiknya selalu memanfaatkan ekosistem kita ya Kak untuk menceritakan masalah kita, untuk rilis apa yang jadi emosi kita gitu. Kalau dari Kak Sukma sendiri sampai cerita-cerita gitu nggak sih ke orang tua mungkin, ke saudara? Iya, paling ke orang tua aja sih, Kak. Karena kan yang paling deket sama orang tua gitu kan. Jadi ya udah tempat keluh kesah semuanya ya ke orang tua gitu. Dan orang tua support ya baiknya. Iya, support. Iya. Alhamdulillah, support Oh. banget. Senang ya. Nah, Hmm. kalau kita sekarang berbalik gitu ya. Kalau kita sudah mengantisipasi. Pertanyaan yang berikutnya adalah, kita pernah nggak sih di situasi kita melihat teman kita diselingkuhi? Oh. Ini kan dari tadi kan kita terus ya. Coba kita sekarang dari sisi yang lain. Pernah nggak sih kita melihat teman kita diselingkuhi dan kita tahu? Apakah kita wajib memberitahu kepada teman kita atau membiarkan? Gimana tuh Kak Sukma pernah Boleh. ada di posisi itu nggak tahu temennya diselingkuhin atau malah temennya itu selingkuh gitu ya? Teman-teman yang diselingkuhin. Pernah, Oke. waktu itu pernah. Pas awal pertama kali tahu, itu kan aku masih ngekip gitu loh. Ngekip dulu. Jadi biarin aja dia tahu dengan sendirinya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu kok makin-makin gitu. Kayak didiemin kok malah makin-makin gitu. Dan akhirnya aku kayak, kan kasihan juga sama temen aku kayak, eh, kenapa dia bisa diselingkuhin gitu kan. Dan akhirnya kayak aku cerita gitu. Apa yang aku tahu ya aku ceritain semuanya gitu. Dan akhirnya
ya dia ngedengerin cerita aku dan menerima. Terus dari situ akhirnya mereka biasa komunikasi berdua gitulah. Terus udah sampai akhirnya nggak bisa diterusin lagi. Nah, Kak Febri sendiri gimana? Apakah menurut Kak Febri sebaiknya kita straight the way bicara kalau teman kita diselingkuhi dengan bukti-bukti atau seperti Kak Sukma tadi biarkan dulu sampai dia terima bukti? Kalau pertemanan kami di cowok-cowok kan lebih lebih belak-belakan ya Kak Ayo ya. Hmm. Jadi ngomong, dandanan jelek aja kita langsung ngomong gitu. Jadi eh, ya udah kita biasanya langsung ngomong. Pernah kayak gitu pernah. Jadi ya langsung ngomong aja dan mungkin stress release kita sebagai cowok-cowok ya akhirnya ya kita mungkin main game dan seterusnya bareng-bareng gitu ya kita nongkrong bareng-bareng. Kalau zaman masih di kampus di warkopnya gitu ya di Di warung gitu. warkop. Jadi karena di pertemanan kami ini rata-rata orangnya belak-belakan, akhirnya ketika ada tahu seperti itu ya kita langsung kasih tahu gitu. Dan membiarkan si si teman saya ini untuk melakukan klarifikasi sendiri dan mengklirkan masalahnya gitu. Jadi kita biasanya ya nggak sering-sering banget ya kayak gitu, cuma terjadi mungkin sekali atau dua kali gitu. Jadi akhirnya kita tetap nenangin si anaknya ini dalam artian yang aku tahu atau mungkin yang dari teman lain tahu itu seperti ini loh. Tolong kamu cek. Belum tentu yang tak tahu ini benar gitu ya. Mungkin hanya Betul. sebatas salah melihat gitu ya atau ya ini cuma sebatas kerja kelompok bareng aja atau sesuatu mungkin aku nggak tahu. Jadi biar diselesaikan sendiri oleh si orangnya gitu. Baru kalau ternyata memang beneran ini, nah baru kita ayo ditemenin buat stress release-nya. Pakai pernah dulu mancing, padahal nggak suka mancing, tapi ya udah mancing aja. Suka-sukain aja ya Kak. Jadi suka-sukain aja. Gitu Kak Ayu. Akhirnya Memang mungkin yang membedakan adalah pria dan wanita ya. Hmm. Kalau pria itu berbicara lebih kepada intonasi dan penyampaian yang lebih kayaknya frekuensinya sama gitu. Kalau perempuan kadang-kadang penuh dengan bumbu gitu kan. Hmm. Kamu tadi lu ditutup-tutupin bilang akhirnya. Iya, iya. ini Mars and Venus kalau di bukunya kan ada ya tentang pria dan wanita. Tapi memang gini, sebetulnya kalau kita melihat teman kita misalkannya lagi dekat atau dengan sesiapa, memang sebaiknya menurut saya jangan langsung frontal untuk bicara. Betul. Cari tahu dulu. Kali aja sepupunya, kali aja saudara jauh gitu yang kita nggak tahu. Terus kita berasumsi secara subjektif sehingga mengambil keputusan yang salah. Akhirnya kan jadi merusak hubungan orang. Betul. Nah, kalau kita sudah mendapatkan bukti yang beberapa kali ada di melebihi dari kewajaran, nah mungkin kita juga nggak harus langsung straight to the point, tetapi coba cari tahu sisi celahnya dia. Apa sih yang dia tahu gitu loh. Nah, masuknya pelan-pelan supaya dia juga nggak kaget gitu ya. Coba deh, wah apa ya tadi KPBRI bilang apa saya salah lihat? Coba dong gitu. Nah, tapi ini orang juga bisa dikasih tahu teknik-teknik untuk yang nggak langsung menyerang gitu ya. Nah, kalau sudah ada pembuktian, nah diklarifikasi. Jadi setuju tuh sama Kak Febri. Cuman yang membedakan antara laki dan perempuan ya, Kak ya. Kalau perempuan itu penuh dengan bumbu-bumbu dan drama. Gitu. Wah, Kak Febri nggak kerasa nih udah 1 jam kita ngobrol tentang Sudah di hilang penghujung niat dan acara nih Kak Ayu. dalam. Iya. Boleh dong, Kak Sukma terakhir deh, mau sampaikan apa buat teman-teman yang mendengarkan di pagi hari ini? Kalau sesuai dengan judul selingkuh itu hilaf atau diniatkan, ya sebenarnya kalau menurut pandangan aku sendiri, selingkuh itu pilihan, bukan karena hilaf dan tidak mencintai pasangan. Arti hilaf sendiri kan artinya adalah kekeliruan tidak sengaja. Nah, sedangkan arti tidak sengaja itu adalah tidak bermaksud, tidak direncanakan, tidak diniatkan, begitu. Dan tidak secara kebetulan. Itu ya. Gitu, Pak. Oke. Dan tentunya perihal selingkuh ini apapun bentuknya bukan hal yang baik. Dibenarkan, ya bukan Bukan hal yang bisa dibenarkan, apakah itu tidak disengaja, benar-benar nggak disengaja maupun benar diniatkan, tentunya itu beneran nggak baik. Sehingga semoga yang ada di fase ini segera sadar dan yang sudah melakukan ini dan merasa bangga karena bisa selingkuh, semoga bisa menyesalinya bahwasanya sekali lagi itu bukan hal yang benar karena ketika kita diposisikan untuk menjadi orang yang diselingkuhi pasti rasanya tidak enak, sakit. Begitu Kak Ayu sekiranya yang
semoga menjadi pembelajaran atau hikmah untuk kita ambil sama ya di siang hari ini. Iya, senang sekali ya. Semoga apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini tentunya menambah isian hati kita. Karena Amin. satu hati akan terus menjadi berkembang dan baik dan positif bila kita selalu mengisi hal-hal yang positif. Bukan berarti menghindar yang negatif, tetapi kita harus menyikapi yang negatif tersebut dengan tepat dan baik. Terima kasih Kak Sukma. Terima Terima kasih kasih Thank kembali you, Kak Kak Leo, Kak waktunya Febri. untuk Sukma. berbincang dengan kami. Terima kasih Terima kembali. kasih untuk Heartline semua dari 1 jam ke lalu sudah bersama-sama dengan kami dalam satu hati dan kita akan ketemu kembali pada Kamis minggu pertama dan minggu kedua bulan mendatang. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Hadjadinata bersama rekan saya. Lutfianto Febriandoko, kami undur diri dan mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kata, salah ucap. Selamat siang semuanya dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam satu hati. Hati-hati. Ya, mari, Terima kasih Kak. mari semua.